Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya dan kelompok 9 akan menyampaikan materi pada bab 10, yaitu interaksi dengan dunia internasional. Dengan ini, saya akan memperkenalkan kelompok 9. Yang pertama, Petidiah Kartika, yang kedua Putri Vina Octavia, yang ketiga Rizky Ardian, yang keempat Sadam Mars, yang kelima saya sendiri Selviana Dwi Pramudita, yang terakhir Wianda Ariana Anjani. Baik, pada bab interaksi dengan dunia internasional terdapat 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu memahami pentingnya kerjasama ekonomi internasional. Yang kedua, memahami konsep teori-teori perdagangan internasional. Yang ketiga, memahami tentang neraca pembayaran. Yang keempat, memahami tentang pasar valuta asing dan penentuan nilai tukar mata uang. 1. Pentingnya kerjasama ekonomi internasional. Cakupan kerjasama ekonomi internasional luas sekali. Dari kerjasama tersebut ada yang langsung memberikan manfaat dan ada yang baru memberikan manfaat dalam jangka panjang. Kerjasama ekonomi yang dapat langsung memberikan manfaat terutama adalah perdagangan internasional, sebab negara-negara yang melakukannya akan segera mengalami peningkatan penggunaan barang, jasa, dan faktor-faktor produksi. Misalnya dengan mengimpor mobil dari Korea Selatan, masyarakat Indonesia dapat menikmati mobil dengan jumlah yang lebih banyak dan mungkin juga harga yang lebih murah. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Putri Vina. Untuk rekan Putri Vina, dipersilahkan. Baik, selanjutnya dalam manfaat jangka panjang kerjasama. Misalnya penanaman modal langsung, pengusaha Amerika Serikat yang menanamkan modalnya dalam bidang industri Indonesia membutuhkan waktu beberapa tahun sebelum dapat memproduksi. 2. Teori-teori perdagangan internasional. Teori-teori yang mencoba memahami mengapa sebuah negara perekonomian mau melakukan kerjasama perdagangan dengan negara-negara lain. Teoritis yang sistematis baru dikembangkan sekitar abad ke-17. Teori tersebut makin disempurnakan oleh Adam Smith, David Ricardo. Teori yang diunggulkan oleh Adam Smith yaitu teori keunggulan absolut dan yang dikembangkan oleh David Ricardo yaitu teori keunggulan komparatif. Merkantilisme adalah ajaran atau paradigma yang berkeyakinan bahwa perekonomian suatu negara makin makmur bila memaksimalkan surplus perdagangan. Masalah-masalah terkait ide merkantilisme adalah 1. Perdagangan bahwa kemakmuran suatu negara diukur dari banyaknya uang, logam mulia yang dapat dikumpulkan. 2. Merkantilisme mengajurkan kebijakan perdagangan yang kontroversial, yaitu proteksi yang ketat dan pemberian hak monopoli kepada produsen. Keunggulan absolut. Teori keunggulan keunggulan absolut dibangun oleh Adam Smith atas merkantilisme. Menurut Smith, surplus perdagangan yang dipaksakai proteksi dan pemberian monopoli akan mengorbankan efisiensi dan produk perlindungan dan hak monopoli pengusaha tidak terdorong untuk melakukan inovasi. Manfaat spesialisasi. Selanjutnya akan disampaikan dengan rekan saya, Sadam Mars. Baik, untuk selanjutnya yaitu manfaat spesialisasi kasus pertama. Seandainya pada awalnya baik Indonesia maupun Jepang mengalokasikan masing-masing tenaga kerja untuk memproduksi motor dan menghasilkan beras, maka hasilnya adalah yang pertama, kombinasi konsumsi domestik Indonesia adalah 10 unit motor dan 40 beras. Yang kedua, kombinasi konsumsi domestik Jepang adalah 50 unit motor dan 25 unit beras. Keduanya, total konsumsi dunia adalah 60 unit motor dan 65 unit beras. Selanjutnya yaitu manfaat perdagangan luar negeri. Selama harga jual internasional sebagai unggulan masing-masing negara adalah lebih mahal daripada harga domestik, maka masing-masing negara akan melakukan perdagangan karena hasilnya lebih menguntungkan. Selanjutnya yaitu keunggulan komparatif, merupakan teori yang dirundingkan oleh David Ricardo. Dia berpendapat bahwa keunggulan komparatif
hendak tercapai jika suatu negara mampu memproduksi benda atau barang dan jasa semakin banyak dengan biaya yang semakin murah daripada negara pautannya. Baik, untuk selanjutnya nanti akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Ardian. Kepadanya dipersilakan. Keunggulan kompetitif. Menurut Porter, keunggulan kompetitif suatu bangsa bersumber pada beberapa keunggulan di bawah ini, yaitu keunggulan karena faktor produksi, keunggulan karena faktor permintaan, keunggulan karena jaringan kerja industri, keunggulan karena strategi perusahaan dan bentukan persaingan pasar. Neraca pembayaran Balance of Payments. Neraca pembayaran atau BOP adalah catatan statistik ringkas tentang transaksi ekonomi internasional yang dilakukan oleh penduduk suatu negara perekonomian dengan penduduk negara perekonomian lainnya. Struktur dasar neraca pembayaran. Neraca lancar current account adalah bagian BOP yang memberi gambaran ringkas tentang transaksi barang dan jasa yang diproduksi selama periode setahun atau kurang. Neraca modal adalah bagian dari BOP yang mencatat pembelian dan penjualan aset-aset finansial seperti surat-surat berharga, deposito perbankan, dan juga investasi langsung. Neraca penyeimbang adalah bagian dari BOP yang menjelaskan bagaimana surplus atau defisit BOP dibiayai. Selisih perhitungan digunakan untuk transaksi-transaksi yang tidak tercatat. Pasar valuta asing dan penentuan nilai tukar mata uang. Valuta asing adalah mata uang negara lain dari suatu perekonomian. Mata uang negara lain diperdagangkan dalam suatu negara atau kawasan ekonomi. Untuk dapat digunakan dalam kegiatan ekonomi, maka mata uang yang dipergunakan mempunyai harga tertentu dalam mata uang negara lain. Harga tersebut menggambarkan beberapa banyak suatu mata uang harus dipertukarkan untuk memperoleh satu unit mata uang lain. Istilah lain dari rasio pertukaran tersebut adalah nilai tukar. Bila dikatakan nilai tukar rupiah adalah Rp10.000 atau dolar Amerika Serikat, maka untuk memperoleh satu unit dolar Amerika Serikat harus disediakan sebanyak 10.000 unit rupiah. Cara untuk menulis nilai tukar adalah dengan menulis beberapa harga per rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Bila harga per dolar Amerika Serikat adalah Rp10.000, maka harga per rupiah adalah 1 sama dengan 10.000 dolar Amerika Serikat. Penulisannya adalah 1 dolar Amerika Serikat sama dengan Rp10.000. Pengertian tersebut dikenal sebagai nilai tukar kurs nominal. Selain nilai tukar nominal, kita juga mengenal nilai tukar real atau kurs real. Nilai tukar real adalah harga relatif dari barang-barang kedua negara yang menyatakan tingkat di mana kita dapat memperdagangkan barang dari negara lain. Ya, baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Petit Diah. Kepadanya dipersilahkan. Oke, misalnya produk sepatu yang dihasilkan Amerika Serikat dan Indonesia. Di Amerika Serikat sepasang sepatu berharga $20 Amerika Serikat dan di Indonesia Rp100.000 untuk sepatu yang sama. Guna membandingkan harga dari sepatu di kedua negara itu, kita mengubahnya menjadi mata uang umum. Jika $1 Amerika Serikat sama dengan Rp10.000, maka harga sepatu Amerika Serikat adalah Rp200.000. Dengan demikian, harga sepatu Amerika Serikat 2 kali dari harga sepatu Indonesia, atau harga sepatu Indonesia separuh dari harga sepatu Amerika Serikat. Pada harga yang berlaku, kita dapat menukar 2 sepatu Indonesia untuk 1 sepatu Amerika Serikat. Berikut ulasannya. Nilai tukar real sama dengan 1/10.000 per rupiah dikali Rp100.000 per sepatu Indonesia per $20 per sepatu Amerika Serikat sama dengan 0,5
sepatu Amerika Serikat per sepatu Indonesia. Secara umum dapat dituliskan nilai tukar real sama dengan nilai tukar nominal dikali harga barang domestik per harga barang luar negeri. Selanjutnya akan disampaikan dengan rekan saya, Wianda Ariana. Baik, selanjutnya permintaan terhadap valuta asing. Yang pertama, permintaan terhadap valuta asing timbul bila penduduk suatu negara membutuhkan barang dan jasa yang diproduksi oleh negara lain. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap valuta asing terutama adalah harga mata uang asing tersebut atau nilai tukarnya, tingkat pendapatan, tingkat bunga relatif, selera, ekspektasi, dan kebijakan pemerintah. Penawaran terhadap valuta asing. Penawaran terhadap valuta asing meningkat bila negara lain mengimpor barang dan jasa atau ekspor meningkat. Penawaran terhadap valuta asing juga meningkat bila arus masuk modal lebih besar daripada arus keluar modal. Baik, sekian dari kelompok 9. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusmetik.